Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Azahra Salsabila dengan NIM 07011 28242979 dari kelas C Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Hukum Administrasi Publik. Terdapat pokok pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu hukum publik dan hukum private. Yang kedua, apa perbedaan antara hukum pidana, perdata, hukum tata negara, serta hukum administrasi negara. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kasus hukum administrasi negara dari berita pencabutan izin usaha pertambangan PT Emas Mineral Murni di Aceh. Dan yang terakhir yaitu tempat berlangsungnya sidang antara hukum pidana, perdata, hukum tata negara, serta hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu hukum publik. Hukum publik adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara untuk melindungi kepentingan umum. Negara memiliki kewenangan memaksa dan menjatuhkan sanksi demi menjaga ketertiban serta pelayanan publik. Ruang lingkup hukum publik ini meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum internasional publik. Sengketa hukum publik ini diselesaikan melalui lembaga peradilan negara sesuai jenis norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu hukum private. Hukum private ini mengatur hubungan antar individu atau hukum yang berkedudukan setara. Tujuannya adalah melindungi kepentingan pribadi dan menjamin pemenuhan hak-hak individu. Ruang lingkupnya yaitu meliputi hukum perdata umum, perdagangan, keluarga, waris, dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian hukum private ini biasanya dilakukan melalui peradilan negeri bagian perdata, mediasi, atau arbitrase. Selanjutnya yaitu perbedaan antara hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu hukum pidana. Hukum pidana ini berfokus pada perbuatan yang melanggar kepentingan umum, seperti pencurian, penganiayaan, narkotika, hingga korupsi. Dalam kasus ini, negara bertindak sebagai penuntut melalui jaksa dan sidang dilakukan di pengadilan negeri atau pengadilan tipikor. Dan sanksi dari hukum pidana ini berupa penjara, denda, dan pencabutan hak. Sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antar individu untuk melindungi hak pribadi dengan penyelesaian di pengadilan perdata berupa ganti rugi atau pemulihan hak tanpa hukuman badan. Selanjutnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara atau HTN mengatur struktur ketatanegaraan serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Perkaranya biasanya diperiksa Mahkamah Konstitusi seperti pengujian undang-undang atau sengketa hasil pemilu. Sedangkan hukum administrasi negara atau HAN mengatur tindakan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan publik seperti penerbitan izin atau sanksi administrasi. Jika keputusan itu merugikan warga, maka bisa digugat di PT UN untuk diuji legalitasnya. Selanjutnya, untuk membantu pemahaman, saya juga akan membahas sebuah kasus nyata, yaitu pencabutan izin usaha pertambangan PT Emas Mineral Murni di Aceh. Mana kasus PT Emas Mineral Murni di Aceh ini menjadi salah satu contoh nyata penerapan hukum administrasi negara. PT IMM mendapat izin pertambangan dari BKPM, tapi lokasinya berada di kawasan ekosistem besar yang dilindungi. Warga dan walhi Aceh menolak karena khawatir akan kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencarian. Mereka menilai izin tersebut melanggar tata ruang dan tidak memenuhi izin kehutanan serta lingkungan. Penolakan masyarakat akhirnya dibawa ke PT UN Jakarta. Setelah melalui proses panjang hingga kasasi, Mahkamah Agung pada tahun 2020 mengabulkan gugatan warga dan memerintahkan pencabutan izin PT IMM. Putusan ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menaati prinsip legalitas, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tindakan administrasi pemerintah bisa diuji di pengadilan jika dianggap tidak sah. Selanjutnya, ini merupakan tempat sidang dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Dalam sistem hukum kita, perkara pidana dan perdata memiliki tempat sidang yang berbeda, namun sama-sama di pengadilan tinggi. Untuk perkara pidana, sidang bersifat terbuka agar publik bisa mengawasi prosesnya, sedangkan perkara perdata lebih fokus pada pembuktian, hak, dan kewajiban antar individu, dengan putusan berupa ganti rugi atau pemulihan hak.
Selanjutnya, untuk tempat sidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Mahkamah Konstitusi menjadi tempat untuk memeriksa perkara hukum tata negara, seperti uji undang-undang dan sengketa hasil pemilu. Sementara untuk hukum administrasi negara, sengketa diproses di PT UN. PT UN ini berfungsi mengawasi agar keputusan pejabat publik tetap sesuai hukum dan bisa dibatalkan jika terbukti melanggar. Baiklah, dari keseluruhan pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa membangun budaya tata hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Melalui kesadaran hukum dan mekanisme pengawasan publik, kita bisa memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan hanya sekedar aturan tertulis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.